Assalamualaikum sahabat Hormata Besar Ridho. Halo, gimana kabarnya? Nah, di video kali ini Ana ingin melanjutkan tugas penilaian ulangan tengah semester, yaitu tentang bab jenis air dan hukumnya yang kita bahas di part pertama. Kita akan melanjutkan bab tentang jenis air dan hukumnya ini pada video kali ini. Seperti apa keseruannya? Simak terus ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kulah. Apa itu kulah dan batasan serta ukurannya? Ikuti terus ya. Pembahasan tentang kulah ini itu ada 3. A. Kulah ukuran volume air. B. Ukuran masa lalu. C. Ukuran masa kini. Dan ini dia penjelasannya. Simak baik-baik ya. A. Kulah ukuran volume air. Disebutkan di dalam hadis ini bahwa ukuran volume air yang membatasi kemustakmalan air adalah 2 kulah. Dan 2 kulah adalah ukuran volume air. Jadi seperti yang sudah Anak katakan yang di awal tadi, 2 kulah itu adalah ukuran volume air yang digunakan untuk membatasi atau mengukur kemustakmalan sebuah air. B. Ukuran masa lalu. Kulah adalah ukuran yang digunakan di masa Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan 2 abad sesudahnya, para ulama fikih di Baghdad dan di Mesir pun sudah tidak lagi menggunakan skala ukuran kulah. Dalam banyak kitab fikih disebutkan bahwa ukuran 2 kulah itu adalah 500 riyal Baghdad atau setara dengan 216 liter air. Jadi istilah kulah itu adalah skala ukuran volume air yang digunakan di zaman Rasulullah SAW masih hidup, dan bahkan 2 abad setelahnya para ulama Mesir dan Baghdad sudah tidak lagi menggunakan skala 2 kulah ini. Dan di dalam banyak kitab fikih lainnya disebutkan bahwa 2 kulah itu setara dengan 500 riyal Baghdad atau 216 liter air. C. Ukuran masa kini. Para ulama kemudian mencoba mengukurnya dengan besaran yang berlaku di zaman sekarang, dan ternyata dalam ukuran masa kini berbeda-beda. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 2 kulah itu kira-kira sejumlah 270 liter air. Mustafa Dib Al-Bughda 190 liter air. Pendapat lain 160, liter air. Wahbah Az-Zuhaili, 2 kulah 270 liter air. Mustafa Dib Al-Bughda 190 liter air, dan pendapat lainnya 160,5 liter air. Jadi para ulama di masa kini itu mencoba mengukur kemustakmalan air itu dengan besaran yang berbeda-beda, dan ternyata ukuran air yang berlaku di masa kini itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya bahasan yang ketiga dalam materi jenis air dan hukumnya adalah air tercampur benda suci yang memiliki 2 kemungkinan hukum. Simak terus yuk. C. Air tercampur benda suci. 1. Tetap suci mensucikan. Apabila air tercampur dengan benda suci dan nama air itu masih melekat padanya, maka hukum air itu suci mensucikan. Contoh, air keruh karena tanah, tapi hakikatnya air itu tetap kepada kemutlakannya. Jadi kalau semisal ada air mutlak yang dia itu terkena atau tercampur dengan benda suci, dan benda suci itu tidak sampai merubah karakter air tersebut, maka air itu hukumnya tetap suci mensucikan. Contohnya, air keruh karena tanah, hukumnya masih suci mensucikan. Karena tanah itu bisa kita gunakan sebagai metode bersuci, yaitu tayamum. Jadi nggak apa-apa kalau kita bersuci menggunakan air yang keruh karena tanah. Kedua, suci tetapi tidak mensucikan. Namun bila air keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau air murni, hukumnya suci tidak mensucikan. Misalnya, airnya tercampur dengan susu sehingga karakter airnya berubah menjadi susu, bersuci. Apabila ada air mutlak yang dia itu tercampur dengan benda suci, akan tetapi benda suci itu malah merubah karakter airnya, maka ia hukumnya menjadi suci tidak mensucikan. Terbebas dari najis, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya, air mutlak yang terkena air susu. Nah, warnanya kan jadi berubah kan, dan itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oke, kita lanjut bahasan yang keempat. Jenis air dan hukumnya adalah air terkena najis.
yang membahas 2 poin. Yang pertama, indikator kenajisan, yang kedua, pensucian air. 1. Indikator kenajisan, berubah rasa, warna, dan aromanya. Ketika sejumlah air terkena atau kemasukan barang najis, maka hukum air itu ikut menjadi najis juga. Apabila ada air mutlak atau air murni, dia tercampur dengan benda najis sehingga warna air itu berubah, rasanya juga berubah, dan warnanya juga berubah, maka air itu bisa dikategorikan sebagai air yang terkena najis. Contohnya gini, kalau ada air mutlak atau air murni dan dia malah terkena dengan kotoran hewan atau kayak misal kotoran cicak gitu ya di dalam air itu. Nah, kalau air itu sampai berubah warnanya, rasanya, dan aromanya, maka air itu sudah dikategorikan sebagai air yang terkena najis. 2. Tidak berubah rasa, warna, atau aroma. Sebaliknya, bila ketiga kriteria di atas tidak berubah, maka hukum air itu suci dan mensucikan, baik air itu sedikit ataupun banyak. Jadi, kalau semisal airnya itu terkena najis tetapi tidak sampai merubah karakter air itu atau seperti merubah warnanya, rasanya, atau aromanya, hukumnya suci mensucikan. Jadi kalau semisal ada air yang terkena najis tapi ia hanya berubah warnanya saja, nah maka air itu masih bisa dikategorikan sebagai air yang terkena najis atau bisa kita sebut sebagai air mutanajis. 2. Pensucian air. Bila air yang mengandung najis itu mendapat suplai air suci dari luar, sedangkan air yang mengandung najis airnya sebagian juga keluar, sehingga terjadi aliran atau siklus, maka hukumnya kembali lagi menjadi suci ketika bekas-bekas atau tanda-tanda najis itu sudah hilang. Pada saat itu, air itu sudah dianggap air yang mengalir seperti sungai dan sejenisnya. Misal ada air yang terkena najis, maka cara pensuciannya itu didorong menggunakan air yang mengalir untuk menghilangkan bekas-bekas dan tanda-tanda najis yang ada di dalam air tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang kelima dalam jenis air dan hukumnya tentang air musyamasi. Simak baik-baik ya. Air musyamasi. Air yang mengandung hukum diantaranya adalah air musakhan, artinya adalah air yang dipanaskan. Musyamasi diambil dari kata syams, yang artinya matahari. Air musakhan musyamas artinya adalah air yang berubah suhunya menjadi panas akibat sinar matahari. Ada beberapa pendapat ulama air ini suci mensucikan tanpa ada kemakruhan dan sebaliknya. Air yang mengandung hukum yaitu air musakhan musyamasi. Kata musakhan artinya adalah air yang dipanaskan, sedangkan musyamas artinya matahari. Jadi air musakhan musyamasi itu adalah air yang berubah suhunya diakibatkan panasnya oleh sinar matahari. Contohnya, kita mengambil sebuah wadah yang berisikan air, lalu kita letakkan di bawah sinar matahari, dan kita tunggu sampai beberapa saat gitu. Dan jika air itu panas, maka air itu dikategorikan sebagai air musakhan musyamasi. Dan di sini itu ada yang berpendapat bahwa air ini hukumnya masih suci mensucikan. Kita bisa menggunakannya untuk bersuci, tetapi ada juga yang mengatakan tidak suci mensucikan. Dan sekarang pembahasan yang terakhir atau yang keenam tentang materi jenis air dan hukumnya ini adalah air musakhan ghairu musyamasi. Artinya adalah air yang menjadi panas tapi tidak terkena sinar matahari langsung. Menurut mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa air ini tidak makruh untuk digunakan wudu atau mandi janabah, lantaran tidak ada dalil yang memakruhkan hal tersebut. Jadi kan yang dimaksud dengan air musakhan musyamasi adalah air yang terkena panas sinar matahari langsung. Nah, sedangkan ini adalah air musakhan ghairu musyamasi, air yang panas akan tetapi tidak terkena dengan sinar matahari langsung. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya itu seperti air yang kita masak. Nah, air itu mendidih kan? Nah, karena air itu mendidih, pasti suhunya berubah menjadi panas dan itu disebabkan oleh api, bukan karena sinar matahari langsung. Kesimpulan yang dapat Anda ambil dari video ini adalah
Ternyata Islam itu mengajarkan banyak hal ya, bahkan tentang air pun kita diajarkan. Coba deh bayangkan, kalau kita nggak mengetahui ilmu tentang air ini, pasti kita tidak akan tahu air mana yang bisa kita gunakan untuk bersuci dan tidak. Maka dari itu, menuntut ilmu tidak harus tentang dunia saja, tapi juga tentang agama. Oh iya, jangan lupa ilmu yang sudah kita pelajari diamalkan agar lebih berkah dan bermanfaat untuk orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat Anda sampaikan dalam video penilaian ulangan tengah semester. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam diri Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.